Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gerel Al-Kadri dari kelas 12 IPA 1 akan menjawab 3 pertanyaan tentang masa Orde Baru. Berikut pertanyaan pertama, nomor 1. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera. Tugasnya yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melakukan pembangunan nasional. 2. Pembubaran PKI dan segala organisasi terkait. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. 3. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintah Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara memenangkan pemilu. Nomor 2. Jelaskan dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintah Orde Baru dan dalam bidang politik dan ekonomi. 1. Bidang politik, dampak positif. Keamanan tetap terjamin, tidak ada demonstrasi. B. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan. Dampak negatif. A. Terbentuknya pemerintah otoriter, demonstratif, dan sentralistik. B. Pemerintah tidak berhasil memberikan pelajaran tentang demokrasi kepada rakyat. Di bidang ekonomi, dampak positifnya: A. Harga sembako dan BBM murah, masyarakat berhasil melakukan swasembada pangan. Dampak negatif: A. Munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Nomor 3. Jelaskan pengertian krisis multidimensional dan hubungan dengan runtuhnya Orde Baru. Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Penyebab krisis multidimensi pada masa Orde Baru adalah maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia HAM yang menyebabkan lemahnya fondasi politik dan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, ketika terjadi krisis moneter tahun 1977, kondisi politik dan ekonomi menjadi tidak stabil. Dengan banyaknya pengangguran, perusahaan yang bangkrut, demonstrasi besar, dan akhirnya jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Sekian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.